Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi Wijiladika dari Prodi Operasional Mesin. Saya akan menjelaskan sistem penambangan. Hakikatnya industri penambangan merupakan industri dasar yang menyediakan bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat industri pertambangan adalah industri yang tidak dapat diperbarui lagi dan karena terjadinya suatu endapan bahan galian memerlukan proses yang sangat lama, maka dalam pemanfaatannya diusahakan semaksimal mungkin. Sistem penambangan adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan untuk membebaskan atau mengambil endapan bahan galian yang mempunyai arti ekonomis dari batuan induknya untuk diolah lebih lanjut sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja yang terbaik serta meminimalisasi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, jenis sistem pertambangan secara umum ada dua, yaitu satu, pertambangan terbuka atau above ground merupakan sistem penambangan di mana seluruh aktivitas penambangannya berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar, contohnya seperti penambangan batu kapur PT Semen Indonesia di Tuban. 2. Pertambangan tertutup atau underground, suatu sistem penambangan di mana seluruh aktivitas kerjanya tidak berhubungan secara langsung dengan atmosfer atau udara luar, contohnya seperti penambangan batu bara. Kemudian jenis tambang biji besi. Biji besi sendiri atas oksigen dan atom besi yang berkaitan bersama dalam molekul seperti di gambar. 1. Batu besi coklat 2Fe203 yaitu adalah sebutan hematik, yaitu bentuk mineral besi 3 oksida. 2. Batu besi merah 2Fe203 Fe 50%. Fe adalah unsur kimia batu tersebut. 3. Pasir besi magnet 2Fe204 Fe-nya 60%. 4. Batu besi kalsit atau sepat Fe-nya 2003 Fe 40%. Kemudian alat berat yang digunakan untuk mengambil tambang biji besi yang pertama ada surface miner, ekskavator, alat buat yang multifungsi seperti untuk mengambil batu, wheel loader untuk memindahkan batu ke dalam truk, dan truk untuk memuat batu, bulldozer untuk mendorong barang-barang berat, pikau untuk menarik atau mengangkat barang-barang berat. Bucket well excavator adalah fungsinya untuk menggali terus-menerus. Selanjutnya, alat feeder berfungsi sebagai alat pengumpan bahan masuk atau bahan keluar dan bisa juga digunakan untuk memindahkan bahan secara otomatis. Di sini ada beberapa gambar feeder. Vibrating feeder digunakan untuk penyaringan batu dan arah gerakan adalah linier, memiliki fitur getaran yang halus dan juga menghancurkan batu. Vibrating screen untuk menyaring pasir atau material yang lebih kecil. Wobble or folder sebagai pemisah batu. Apron feeder salah satu alat yang digunakan untuk menampung besi pembakaran batu atau batu bara dari trek. Selanjutnya, alat yang digunakan pemecahan bahan tambang ada 4 alat pemecahan batu tambang. Jaw crusher, yaitu alat penghancur batu hingga ukuran 20-60 cm. Cone crusher
yaitu alat untuk penghancur batu yang keras. Hammer crusher, yaitu alat penghancur batu bahan lembut dan bahan abrasif non seperti gamping, forvat, gypsum, dan lapuk serpih. Scissor crusher, yaitu alat untuk menghancurkan batu agak besar. Selanjutnya, alat transfer yang digunakan untuk pengangkutan batu tambang, yaitu black conveyor atau sabuk angkut adalah ban atau sabuk yang terhubung ke dua atau lebih katol yang berputar yang digunakan untuk mengangkut material. Portal stacker reclaimer digunakan untuk pengambilan dan pengangkutan bahan atau batu tambang. Selanjutnya, sistem penggilingan atau penghancuran, yaitu flow sheet of horizontal mill grinding adalah dihancurkan dengan cara dijatuhkan dengan bola-bola baja untuk melembutkan supaya menjadi partikel-partikel kecil. Dan untuk vertical mill grinding, yaitu dihancurkan dengan cara ditekan atau digiling. Penjelasan terakhir adalah diagram flow-cut peluburan baja. Proses peluburan baja dengan menggunakan bahan baku berupa besi kasar atau pig iron atau berupa besi spon. Di samping itu, bahan baku lainnya yang biasanya digunakan adalah scrap baja dan bahan-bahan pendamba seperti ingot, persiskon, feromangan, dan batu kapur. Proses pelaburan dapat dilakukan pada tungku Bove basic oxygen furnace atau pada tungku busur listrik electric arc furnace atau disingkat IAF tanpa memperhatikan tungku atau proses yang diterapkan. Proses pelaburan baja pada umumnya mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pengurangan sebanyak mungkin bahan-bahan impuritas, pengurangan sebanyak mungkin bahan-bahan impuritas, pembantuan karbon agar sesuai dengan tingkat kelas spesifikasi baja yang diinginkan. Proses pelaburan baja dengan Bove. Proses ini termasuk proses yang paling baru dalam industri pembuatan baja. Bahan-bahan utama yang digunakan dalam proses pelaburan dengan Bove adalah besi kasar cair 65-85%, scrap baja 15-35%, batu kapur dan oksigen gas kurminian 99,5%. Keunggulan proses Bove dibandingkan proses pembuatan baja lainnya adalah dari segi waktu pelaburannya yang relatif singkat, hanya berkisar sekitar 60 menit untuk setiap proses pelaburan. Tingkat efisiensi yang demikian tinggi dari Bove ini disebabkan oleh pemakaian gas oksigen dengan kemurnian yang tinggi sebagai gas oksidator utama untuk memurnikan baja. Proses pelaburan baja dengan IAF. Proses peluburan dalam IAF menggunakan energi listrik. Bahan baku yang dilebur biasanya berupa besi spons dengan scrap baja. Penggunaan besi sponsor untuk menghasilkan kualitas baja yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.